selanjutnya melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang penggunaan teknik berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan komputasi. Nah, setelah memahami teknik yang digunakan dalam berpikir komputasi, maka kali ini kita akan mempelajari penggunaan teknik berpikir komputasi untuk menyelesaikan persoalan komputasi. Nah, yang pertama itu analisis persoalan menggunakan diagram alur atau disebut dengan flowchart. Nah, flowchart itu merupakan diagram alur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mendapatkan solusi yang baik. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh menggunakan flowchart untuk mencari luas persegi panjang. Nah, sebelumnya saya tunjukkan beberapa simbol yang digunakan pada flowchart. Antara lain, yang pertama adalah simbol terminator, digunakan untuk menyatakan awal dan akhir sebuah proses. Nah, kalau awal biasanya diberi mulai atau start, kalau mengakhiri diberi text end atau selesai. Yang kedua, simbol ini dipakai untuk memberikan inputan dari data yang akan digunakan dalam sebuah proses. Simbol ini juga digunakan untuk proses hasil atau cetak. Yang ketiga, simbol ini digunakan untuk memproses sebuah nilai yang ada dari flowchart. Kemudian yang terakhir adalah simbol anak panah yang menunjukkan alur sebuah proses atau menghubungkan antara simbol yang satu dengan yang lain. Nah, contohnya misalkan kita menghitung luas persegi panjang yang menggunakan flowchart. Pertama mulai, kemudian panah, kemudian inputan atau masukan, yaitu panjang atau lebarnya, ya. Kita masukkan panjang lebar, kemudian panah lagi, kemudian proses, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian panah, kemudian hasilnya yaitu cetak luas. Kemudian panah lagi, dan yang terakhir yaitu selesai. Nah, itulah contoh menggunakan flowchart. Kemudian analisis menggunakan grafik. Grafik itu bisa kita menggunakan grafik batang, kemudian grafik garis atau line. Kita bisa juga menggunakan grafik lingkaran atau pie. Nah, kemudian analisis persoalan menggunakan pola sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Apa yang kalian pikirkan mengenai pola seperti ini? Yaitu 1, 4, 9, 16, 25. Nah, kira-kira pola apa ini? Ya, pola bilangan kuadrat. 1 pangkat 2 yaitu 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. Yaitu pola bilangan kuadrat. Contoh yang lain, yaitu contoh pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Nah, apakah pola sederhana ini bisa diimplementasikan ke dalam komputasi? Bisa sekali ya. Nanti saya contohkan pada pertemuan berikutnya. Saya implementasikan ke dalam komputasi, yaitu menggunakan komputer ya. Kemudian persoalan menggunakan algoritma ya, atau disebut algoritmik. Nah, contohnya kita menggunakan rumus ini, misalkan X sama dengan dalam kurung A plus B dikurangi dalam kurung C kali D. Nah, bagaimana kita menggunakan algoritmanya? Yaitu pertama mulai,
Kemudian kedua, masukkan nilai A, B, C, dan D, nilai yang dibutuhkan. Kemudian 3, hitung nilai X-nya, yaitu rumusnya tadi, X sama dengan A plus B dikurangi C kali D. Kemudian proses selanjutnya yaitu cetak X, karena X yang menghasilkan itu X-nya. Kemudian terakhir yaitu selesai. Nah, itulah contoh proses menggunakan persoalan menggunakan algoritma. Nah, itulah pembahasan teknik penggunaan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan komputasi. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.